Oke, bisa dimulai? Bisa ya? Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba alat tulisnya semuanya sudah disiapkan di atas meja? Sudah. Buku-bukunya sudah ya? Oke, sudah nggak ada sampah lagi di sekelilingnya? Kalau ada sampah diambil, dibuang dulu. Sudah ya? Baik. Nah, ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke. Kalau hadir semua, silakan untuk yang hadir hari ini, silakan di scan barcode ini, kemudian absen dulu. Bisa? Oke, sudah ya? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kalau tadi kalian sudah absensi, sudah mengisi absensi, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Ada kegiatan apa ini pada gambar ini? Coba. Siswa tidur di kelas. Ya. Ada dari kalian yang pernah melakukan aktivitas ini? Ada. Motivasinya apa tidur di kelas itu? Ngantuk. Oke. Coba. Kira-kira tujuan kalian datang ke sekolah itu untuk apa? Belajar. Nah, tidur ini, aktivitas seperti ini, apakah ini tujuan dari kalian datang ke sekolah? Tidak. Oke, berarti untuk kedepannya diusahakan ya, kalau bisa ya jangan sampai terjadi kalian ketika proses kegiatan belajar mengajar tidur di dalam kelas ya. Bisa dipahami ya? Bisa dilaksanakan? Bisa. Baik. Nah, kita lanjut. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, masih ingat? Masih. Kita belajar tentang apa di pertemuan sebelumnya? Oke, di pertemuan sebelumnya kalian dan kita semuanya di sini sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang dasar. Jadi hak-hak kita itu apa saja, kewajiban kita apa saja menurut undang-undang dasar. Nah, pada pertemuan kali ini ya, secara spesifik kita akan belajar lebih jauh mengenai salah satu bentuk dari hak kita sebagai warga negara. Coba sebelumnya perhatikan. Ada peristiwa apa di sini? Oke, ada seorang anak melakukan presentasi di depan kelas. Pernah mencoba melakukan aktivitas ini? Pernah. Sering. Kalau sendiri? Enggak pernah. Oke, oh pernah. Coba, apa yang kalian rasakan ketika kalian diberikan kesempatan oleh guru untuk menyampaikan sebuah argumentasi atau pendapat di depan kelas? Nervous. Terus? Takut, malu. Oke, tadi ya. Jadi ini salah satu nanti hal yang perlu kita pelajari bersama. Ya, ini kan satu contoh saja sederhana yang sering kalian lakukan ketika berada di kelas, ya. Baik. Terkait tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, ya. Kita akan nanti belajar mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat ya yang dilakukan oleh warga negara dalam era keterbukaan informasi ya, tapi dengan acuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasilanya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita untuk mendemonstrasikan
Oke. Sebelum kita masuk pada topik inti pembahasan tentang materi pertemuan hari ini tentang kemerdekaan mengungkapkan pendapat, coba kira-kira pemahaman dasar kalian kalau mengemukakan pendapat itu yang seperti apa? Kalau dari sudut pandang kalian? Beropini. Bentuk opini itu seperti apa? Lisan. Oke. Selain lisan, tulisan. Terus apa lagi? Karya gambar. Baik, ya. Jadi, konsep dasar sederhana kalau kita belajar tentang berpendapat itu seperti apa? Pada prinsipnya gini, ketika seorang manusia mengekspresikan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, keinginannya, ya, itu adalah salah satu bentuk wujud dari mengemukakan pendapat. Jadi yang namanya pendapat itu bukan hanya tentang berbicara seperti ini. Ya, seumpama kalian mendengarkan musik dangdut, ya, respon kalian apa? Joget. Berarti ketika kalian melakukan aktivitas joget itu adalah wujud dari ekspresi mengemukakan pendapat. Ya, ekspresi kalian, respon dari apa yang kalian pikirkan. Oke, ya, atau mungkin bukan hanya musik dangdut, ketika ada musik-musik di TikTok, ya kan, yang viral. Nah, biasanya kan instin, ya, wis ngerti gerakannya, wis apal. Nah, jadi di alam bawah sadar kita merespon. Jadi respon yang kita lakukan, baik itu secara lisan, perbuatan, atau karya yang lain, itu bisa dikatakan sebagai wujud dari mengemukakan pendapat. Nah, ini ada hal yang lebih spesifik. Coba, ada yang bisa membantu saya untuk membaca? Ya, silakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih. Coba, berarti berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 di sini disebutkan apa sih kemerdekaan menyampaikan pendapat itu? Salah satu yang disebutkan di sini adalah hak setiap warga negara. Ya, artinya hak yang kita miliki. Sudah paham tentang konsep hak ya? Sudah. Oke, berarti hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Apa yang ada di benak kita, kemudian kita lakukan, kita eksekusi. Ya, bukan hanya ide, bukan hanya ngelamun tok, tapi kita mengeksekusi apa yang kita pikirkan, itu adalah bentuk dari kemerdekaan mengemukakan pendapat. Nah, di sini ada bentuknya, baik itu secara lisan, tulisan, dan yang lain sebagainya. Nah, ini macam-macam. Seperti kalian tadi yang saya contohkan, joget, ya itu juga bagian ekspresi diri. Ya. Namun ada tambahannya di sini kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, yaitu tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun ada unsur kata merdeka, bukan berarti kita bisa seenaknya sendiri. Coba, kalau di sini ada dua gambar apa? Yang pertama itu ada gambar demo. Kemudian yang gambar yang kedua, oke, contoh dari media sosial, ada Facebook dan sebagainya. Oke, kalau di sini ada satu pertanyaan, kalau disuruh milih di era kalian sekarang, lebih suka ya menyampaikan pendapatan gagasan secara langsung seperti tindakan orang melakukan demo ini, atau enaknya itu mengkritik ya melalui media sosial? Melalui media sosial. Alasannya kenapa? Apa? Nggak capek? Oke, nggak perlu panas-panasan ya. Kalau demo kan panas ya. Kemudian selain tidak capek, nggak panas, apa mana? Simple, praktis. Baik. Ya, jadi setiap bentuk ekspresi mengemukakan pendapat di sini, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, ya, semuanya punya nilai positif dan nilai negatifnya masing-masing, ya. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah gagasan, ide, konsep dalam media sosial, bukan berarti itu juga memudahkan. Di dalamnya juga memiliki makna baik itu positif dan juga negatifnya.
Secara langsung juga ada positif dan negatifnya. Nah, ini coba kira-kira dari sudut pandang kalian sekarang, selain dua hal tadi, melakukan demo, ya kan? Tadi dua gambar di awal tadi. Kemudian yang kedua, melalui media sosial. Kira-kira bentuk mengemukakan pendapat di era sekarang yang bisa kita lakukan itu apa saja? Apa? Berkomentar. Ya, terus apa lagi? Membuat karya digital. Oke, contohnya apa? Karya digital. Oke, poster, infografis, komik. Oke, ya banyak ya karya yang bisa kita lakukan, kita gunakan sebagai wujud ekspresi diri kita. Artinya setiap manusia itu tidak dibatasi, ya, dan tidak boleh juga dipaksakan. Itulah yang makna dari sebuah kemerdekaan itu sendiri. Orang nggak bisa nulis, nggak bisa membuat puisi, dipaksa. Ya apa caranya mengekspresikan dirimu dalam bentuk puisi? Kira-kira mudah atau susah? Susah. Kalau seumpama seseorang itu punya keahlian di bidang seni yang lain, contohnya menggambar, boleh nggak dia mengekspresikan dirinya dalam bentuk gambar? Boleh. Ya, itulah makna dari kemerdekaan. Ya, bukan berarti yang namanya merdeka saenake dhewe. Ya, jadi terserah kita mau mengkritik siapapun. Ya, temannya salah, wis semuanya. Ya, jajanan pasar keluar semuanya, hewan-hewan semuanya keluar kalau mencaci maki temannya. Ini nggak boleh. Ya, itu bukan makna merdeka yang sebenarnya. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, bahwasanya hak manusia itu tetap bukan tanpa batas. Ada batasannya. Apa batasannya? Batasannya adalah hak yang dimiliki oleh orang lain. Baik. Coba perhatikan ini. Ada dua peristiwa. Yang pertama ini lah bagi. Apa kira-kira? Gambar apa itu? Kalau ini gambar apa? Oh, berantem. Oke, tawuran. Ya. Wes, kita sepakati ya. Ini ada gambar orang tawuran. Kemudian yang kedua ini ada gambar vandalisme. Oke. Ya. Kenapa kok disebut vandalisme? Merusak fasilitasnya. Gambar ini salah satu bentuk ekspresi memang. Ya, tapi ketika medianya tidak tepat, maka ini bukan termasuk kebebasan mengemukakan pendapat yang direkomendasikan atau disarankan. Ya, boleh memang kita melakukan mural contohnya. Ya, kalau suka gambar, mural itu kan boleh. Ya, tapi kalau tempatnya nggak sesuai seperti ini, fasilitas umum. Ya, kalau bagus nggak apa-apa. Mungkin memperindah. Nah, tapi kalau seperti ini, ya kelihatan apa? Jelek, ya, kotor, kumuh dan sebagainya. Oke, berarti dari dua peristiwa ini memang bisa nggak dikatakan bentuk ekspresi mengemukakan pendapat? Bisa, tapi ada tapinya. Apa tapinya? Caranya salah. Baik, coba selanjutnya. Mata luka Senggon Karta serupa Mas Tuhan, buku mengantarkan ujangan hidup, kecabik dalam suara sunyi menyendiri, buku dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting, dan luka melukai. Luka-luka menganga akibat ulah manusia, terengah-engah dalam tabur dan selang. Aku, seorang petani Bojong-sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974,
tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Rajut banyak peristiwa. Oke, coba perhatikan dari satu karya di sini. Ya, ini salah satu contoh ya ekspresi mengumumkan pendapat, membacakan sebuah puisi. Ya, di dalam puisi itu memiliki banyak sekali maknanya. Ya, ada makna. Mengkritik nggak? Ada kritikan nggak di dalam puisinya tadi? Ada. Ya, kira-kira dengan cara mengkritik seperti ini, menurut kalian benar nggak? Benar. Berarti kalian sudah punya pandangan nggak kira-kira mengkritik yang salah itu yang seperti apa? Yang tidak membangun. Terus apa lagi kira-kira? Menyampaikannya tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan. Terus ya, kalau seumpama saya langsung menunjuk, ya, tidak mengatakan oknum, tapi langsung menunjuk nama orangnya, padahal saya belum terlalu mengenal orang itu, dengan enaknya saya mengkritik dari sudut pandang saya sebagai orang awam yang baru mengenal. Kira-kira benar nggak hal semacam itu? Salah. Ya, lebih elegan kalau kita mengkritik seseorang tidak menyebutkan secara spesifik, biar orang itu merasa dengan sendirinya, merasa tersindir. Ya. Oke, sekarang ini. Perlu tidak kebebasan menyampaikan pendapat itu diatur? Perlu. Alasannya apa tadi? Agar tidak melewati batasnya. Kira-kira apa dasar hukumnya tentang kemerdekaan berpendapat di Indonesia? Tahu tidak? Nggak tahu. Oke, coba perhatikan di sini. Yang pertama, yang pasti di dalam Pancasila. Ya, karena Pancasila memuat nilai, ada etika di situ diajarkan. Kemudian yang kedua, di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar, ya. Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Seperti yang saya kutip di awal tadi, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, ini salah satu contoh dasar-dasar hukum yang bisa kita jadikan sebagai acuan bagaimana seharusnya dan benarnya kita dalam mengemukakan pendapat. Ya, apalagi berpendapat itu dilakukan di depan umum. Ya, kalau media sosial itu umum atau privat? Umum. Ya, jadi yang namanya konsep umum di era sekarang bukan hanya kita ngomong di lapangan di hadapan banyak orang, tapi kalian mengupdate status di media sosial kalian itu sudah menjadi ranahnya umum, ya. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti, ya. Coba perhatikan. Di sini ada satu video. Tapi yang jelas postingan-postingan kayak gitu dan juga sosmed overall gitu bikin kita seringkali mikir gitu, kok hidup gua kayak gini ya, dan akhirnya bikin kita jadi merasa down, ya kan? Sampai suatu hari gue nemuin tweet yang menarik tuh. Jadi ada yang bilang gini, jadi remaja di era sosmed itu peer pressure-nya gede banget. Lihat Instagram pada pakai outfit mahal, lihat Twitter umur segini udah harus begini, lihat YouTube masih muda udah pada kaya raya. Nah cuma itu baru-baru ini gue juga nemuin sebuah tweet yang pada dasarnya adalah tweet yang heran gitu. Ini juga udah sempat gue bahas di IG 1% yang lu bisa cek postingannya. Jadi gini, sekarang itu sahabatan itu dinilai dari posting Instastory. Kita kan sahabatan, kenapa sih lo nggak pernah publish persahabatan kita di medsos? Nah rasanya sebuah peristiwa atau kejadian itu belum sah aja sih kalau misalnya kita belum post ke sosmed. Bahkan ada temen gue ya yang dia mau post sosmed, dia mikir dulu sejam 2 jam untuk ngubah-ngubah caption. Padahal mungkin dikit yang baca juga. Dan ini belum ngomongin banyak sisi lain dari media sosial, kayak misalnya hate speech, cyberbullying, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau lihat komentar postingan IG atau YouTube 1% aja, kadang ada aja orang yang dengan seenak hati komentar jelek, marah-marah, ngejek, atau misalnya nyari celah gitu buat nyalah-nyalahin.
salah ngomong dikit bisa di cancel. Kemarin juga gue sempet ngepost soal. Oke, coba. Dari cuplikan video tadi, ya, salah satu bentuk keresahan orang bercerita bagaimana toksiknya media sosial di era sekarang. Ya, sampai mungkin tadi ada beberapa hal yang relevan dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, benar nggak? Ya, ada yang iri kalau dengan temannya nggak dipost di Instastory dan sebagainya, ya, merasa nggak dianggap atau apapun itu. Nah, tadi kembali, ya, kita masuk kegiatan diskusinya sekarang. Jadi ada muncul beberapa permasalahan ekspresi berpendapat di media sosial, ya. Sekarang kita akan membagi kelas menjadi 4 kelompok, ya. Ini sudah kumpul sesuai kelompok yang saya bentuk kemarin? Sudah ya. Ada kelompok 1, mana kelompok 1? 1, 2, 3, 4. Oke, sudah lengkap ya. Semua sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Anggotanya berapa? 5, 4, 5 ya. Baik. Sekarang, apakah faktor yang menyebabkan di masa ini, ya, masih banyak masyarakat yang mengemukakan pendapatnya namun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah nilai di masyarakat, ya, seperti tadi banyak bullying baik di media sosial, ya, terus apa mana, hate speech, terus berita hoax dan sebagainya. Banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Nah, coba nanti ini yang harus kita diskusikan bersama. Tadi tujuan pembelajarannya adalah kalian mendemonstrasikan bentuk wujud dari mengemukakan pendapat, ya. Berarti kalian nantinya, ya, oke, ya, ini petunjuknya. Jadi silahkan dibaca dan dipahami, ya. Setelah ini akan saya bagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok, ya. Kelompok 1 tadi, 2, 3, 4. Oke, coba silakan dibuka LKPD-nya pada tahap awal dulu, ya. Saya jelaskan. Dan nanti silahkan, ada 3 lembar ya semua kelompok, ya. Nah, lembar yang pertama silakan nanti diisi identitas anggota kelompoknya semuanya, dan juga silakan dipahami alur kerjanya. Saya harus seperti apa? Bisa? Oke, coba silakan dilaksanakan kegiatannya berdasarkan alur yang sudah ada. Nah, terkait langkah-langkah pengerjaannya, coba perhatikan. Nanti masing-masing kelompok membuat sebuah karya, ya, atau produk secara digital, ya, dengan temanya adalah bijak bermedia sosial. Bisa ya? Jadi karyanya dalam bentuk apa? Boleh mengkritik, boleh mengedukasi, boleh kalian, ya, menunjukkan contoh, mengemukakan pendapat yang benar, ya, seperti apa. Boleh memanfaatkan platform contoh yang sudah kalian dapatkan di awal tadi. Boleh kalian membuat contoh kegiatan sendiri, ya. Yang penting harus dipahami pada poin-poin ini batasan-batasan waktunya, ya. Nanti kalian hanya punya waktu mengerjakan itu sekitar 20 menit. Bagaimana caranya? Dengan 20 menit hasil karyanya sudah jadi. Makanya untuk menentukan medianya jangan asal-asalan, ya, jangan terlalu susah juga. Yang penting bagaimana caranya kalian berkarya tapi 20 menit sudah jadi, ya. Dan nanti di terakhir setelah semua karya jadi, di-save dalam bentuk PDF, ya, karyanya, kemudian dikirim melalui grup Telegram, ya, dan masing-masing kelompok nanti saya persilakan untuk presentasi, ya. Oke, silakan kerjakan dulu pada
langkah dan tahap yang pertama, yaitu membuat desain perencanaan produknya. Ya, dilihat, dibuka di lampiran 1. Ya, diambil aja klipnya nggak apa-apa. Silakan dibagi biar semuanya nanti semua kelompoknya beraktivitas. Siapa yang mengerjakan lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga. Ya, siapa nanti yang berkesempatan untuk melaksanakan mengerjakan desain produknya. Oke, perhatikan ya. Pada lampiran 1 LKPD, ya, kolom desain perencanaan produk, silahkan kalian ya membuat, boleh konsep-konsep sederhana saja. Karya yang kalian buat itu pengennya nanti dalam bentuknya seperti apa? Ya, kalau seumpama tadi kira-kira kelompok saya ingin membuat poster, Pak. Nah, desain posternya sederhana saja, ditulis di sini. Ya, keinginannya seperti apa ditulis pada lampiran 1-nya. Ya. Jadi silakan dibagi aktivitasnya biar waktunya cukup ya untuk mengerjakan sekitar 30 menit. Ya. Oke, ini kelompok 3 ya. Punya rencana membuat apa karyanya? Infografis. Baik. Ya, kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya. Kira-kira ingin membuat karya apa? Infografis. Baik. Ya. Ini kelompok 1 tadi ya. Membuat karya apa kira-kira? Infografis. Baik. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 membuat karya poster. Baik. Ini kata pinggiran, yes. Kamu. Tuh, cuma dek. Kamu.
Infografisnya tentang apa? Cyberbullying. Oke. Ini infografisnya tentang apa? Tentang bahaya pornografi. Kan Bahaya pornografi. pornografi. Oke, boleh. Ini kelompok buat poster tadi ya? Iya. Poster tentang apa? Tentang berita hoax. Berita hoax. Boleh. Ini kelompok satu tadi infografis ya? Oke, tentang apa? Pengaruh media sosial pada kesehatan mental. Pengaruh media sosial pada kesehatan mental. Boleh, silakan lanjutkan. Teksnya agak diperbesar ini namanya. Untuk kalau enggak datanya ini kan terlalu banyak teks ya punya kelompokmu, langsung pada intinya aja, langsung data, poin gitu aja ya, jadi biar nggak terlalu banyak teksnya.
Oke, ya perhatikan ya. Nah, coba kalian bisa mengamati ya. Di sini ada salah satu contoh, nanti bisa kalian gunakan di LKPD-nya juga sudah ada ya. Nah, itu bisa kalian scan nanti untuk di halaman pertama tadi ya. Di situ ada barcode. Nah, nanti bisa di-scan. Di situ ada cara atau petunjuk yang bisa kalian manfaatkan bagaimana caranya membuat sebuah karya. Salah satunya di situ yang saya munculkan menggunakan aplikasi Canva. Ya, silakan nanti bisa dilihat videonya kalau memang ada kendala. Tapi kalau kalian sudah menguasai ya, silakan boleh memanfaatkan Canva atau media-media yang lain ya. Dari siapa saja? Dari kami.
Oke, sudah sampai mana? Pembuatan ya. Ada kendala? Enggak ya. Oke, ini tadi poster ya. Jadi jumlah teksnya nggak boleh terlalu banyak ya. Boleh memanfaatkan gambarnya, yang penting ekspresinya dapat ya. Untuk laporannya sudah ya, tinggal yang terakhir. Oke, lanjutkan ya. Untuk hasil karyanya sudah ada kendala? Enggak. Ya, untuk kelompok ini ya, laporannya sudah ya. Sudah semuanya? Sudah ya. Oke. Kelompok ini hasil karyanya sudah ya. Infografis. Oke. Itu teksnya tuh jelas lah, tulisannya. Ini yang sudah jadi ya. Oke, coba di zoom, diperbesar aja nanti ya kalau bisa teksnya ya. Untuk laporan tertulisnya sudah. Oke, lanjutkan ya yang C. Ini tadi grafis ya. Untuk laporannya terjadi. Untuk karyanya di kata kiri aja ya. Kaki TikTok. Coba di zoom out semuanya. Oh, zoom out. Cyberbullying. Oke. Bawahnya datanya. Oke. Lanjutkan. Nah. Baik, untuk kelompok yang sudah selesai, silakan dikirimkan melalui grup Telegram ya. Hasil karyanya disimpan dalam bentuk formatnya PDF ya, kemudian kirim melalui grup Telegram. Bisa ya? Ada kendala? Bisa ya? Oke. Sambil jangan lupa laporan tertulisnya dikerjakan, nanti itu yang bisa kalian manfaatkan untuk presentasinya ya. Oke. Oke, untuk kelompok 1 sudah dikirim ya. Untuk kelompok 2, 3, 4 segera dikirim kalau yang sudah selesai.
Oke. Perhatikan lagi. Nah, setelah ini masing-masing kelompok setelah mengirimkan disiapkan untuk presentasinya ya. Untuk presentasinya terserah kelompok, boleh semua anggotanya maju ke depan ya, atau diwakili oleh perwakilan kelompoknya saja ya. Karena ini hanya sekedar presentasi sebuah karya termasuk nanti hasil analisisnya, makanya tidak perlu semua anggota kelompoknya sebenarnya tampil di depan. Tapi nanti kalau kelompoknya masuk sesi tanya jawab, semua anggota kelompoknya baru maju ke depan, gitu ya. Jadi ketika sesi tanya jawab, baru semuanya nanti ke depan. Oke. Silakan kelompok yang lain langsung dikirim ke grup Telegram. Sudah dikirim? Sudah dikirim? Ini Pak, masih convert ke PDF. Manualnya gak sih kayak habis. Gini share ini Dari Canva kan bisa langsung save. Iya, itu yang lain. Wes ngono lho. Iku link ngedit kan. Sudah dikirim? Sudah ya. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah, kurang kelompok 3 ya. Oke, sambil nunggu ya, untuk presentasinya urut dari kelompok 1 atau diacak? Diacak. Oke, kita acak ya. Hari ini tanggal 28 berarti genap ya. Genap berarti antara kelompok 2 dan 4. Berarti kelompok 2 dulu yang tampil ya. Oke. Ayo silakan kelompok 2 tampil dulu. Kemudian nanti berarti pertanyaan atau masukan dan sebagainya dari kelompok 3 ya. Oke. Kelompok 2. Sebentar. Kelompok 2 ya. Ininya saja. Nanti posternya saya tayangkan dulu. Oke. Baik, untuk yang lain coba diperhatikan ya. Nah, ini saya tunjukkan hasil karya dari kelompok 2 ya. Oke. Silakan bisa disampaikan hasil analisisnya pada LKPD, sambil yang lain bisa didengarkan dan diamati. Ini nanti saya tunjukkan detail tentang hasil karya dari kelompok 2 ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Putri Ramadhani dan rekan saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama yakni
Untuk poin yang pertama, apa alasan kami untuk menentukan produk dan tema tersebut sebagai karya yang akan kami pilih? Seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan teknologi pastinya berkembang begitu pesat. Hal ini menyebabkan banyak sekali fenomena berita hoax yang tersebar di media sosial. Namun, kebanyakan para pengguna media sosial asal mengambil informasi tersebut tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu, yang mengakibatkan kebiasaan masyarakat dengan mudah mengambil informasi dan menyebarkannya tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Maka dari itu, kami mengambil tema ini dengan tujuan mengajak masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi dari siapa saja dan mencari tahu kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu sebelum disebar. Adapun alasan kami kenapa memilih karya poster sebagai produk yang kami hasilkan, yakni karena efisiensi waktu dan banyak disukai oleh banyak orang karena bentuknya yang digital dan praktis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kedua, yaitu apa pesan yang ingin kami sampaikan pada hasil yang telah kami buat. Jadi kami menyampaikan betapa pentingnya menggunakan media sosial dengan baik sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Seperti yang sudah disebutkan pada poin pertama, media sosial merupakan salah satu sarana untuk memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Namun belum tentu informasi yang kita dapat itu benar adanya. Nah, jika informasi tersebut berasal dari sumber yang jelas dan benar terjadi, maka informasi tersebut dapat kita sebarkan. Jadi kita harus bijak dalam menyikapi informasi yang kita terima di media sosial, bukan obrolan langsung maupun dalam teks chat. Baik, dan poin yang terakhir yakni hal yang perlu diperhatikan dalam mengemukakan pendapat di era keterbukaan informasi yang seperti sekarang ini, yakni ada 2 poin. Yang pertama yakni peraturan penyampaian pendapat. Menyampaikan pendapat di era di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang poin yang kedua yakni mengenai penyampaian informasi, memilah mana informasi yang pantas untuk disampaikan dan tidak, serta menggunakan bahasa yang baik dan sesuai sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih tangan dulu untuk kelompok 2. Baik. Sebelum sesi tanya jawab, tadi untuk kelompok 2 ini temanya tentang apa? Tentang berita hoax. Berita hoax. Oke. Ya, berarti sekarang sesi pertanyaan dari kelompok berapa? 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3? Oke. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aini dari kelompok 3. Baik, tanggapan saya tentang poster yang sudah dilakukan oleh kelompok 2. Saya sangat setuju dengan alasan teman-teman memilih poster sebagai media untuk menyampaikan informasi. Kemudian sedikit saran saja, tulisannya tidak kelihatan dari sini. Oke, tulisannya tidak terlihat. Maaf ya. Jadi mungkin agak diperbesar atau mungkin di bold saja. Tebalkan. Oke, ya. Masukannya dari tulisan. Terima kasih. Kasih tangan. Kelompok 2, silakan. Tahapannya mungkin dari apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Ya, untuk kelompok 3 terima kasih atas sarannya yang telah diberikan. Nanti akan kami benarkan lagi dan itu merupakan hasil bentuk evaluasi yang akan kami lakukan nanti. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya? Ada lagi yang ingin memberikan masukan kepada kelompok 2? Sudah cukup ya? Oke, ayo tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya berarti kelompok berapa? 4. Oke, silakan kelompok 4 tampil terlebih dahulu. Kelompok 4. Kelompok 4 tadi
yang benar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Farah Ramandini dan Aulia Azura. Kami perwakilan dari kelompok 4. Apa alasan kami menentukan produk dan tema tersebut sebagai karya yang kami pilih? Alasan kami memilih infografis sebagai produk kami adalah saat ini kebanyakan orang lebih sering menggunakan media sosial dan lebih sering atau suka mendapatkan informasi dari media sosial. Kemudian, informasi yang diperoleh dari infografis juga lebih mudah diterima dan dimengerti karena penyampaian informasinya berupa poin-poin ataupun berupa tahapan yang dapat dengan cepat diingat dan dipahami. Latar belakang kami memilih tema cyberbullying dikarenakan banyaknya penghubungan yang terjadi di dunia maya hingga saat ini. Apa pesan yang ingin kalian sampaikan dari hasil karya yang sudah dibuat? Pesan yang ingin kami sampaikan adalah kami ingin mengedukasi orang-orang lewat karya infografis yang kami buat. Dengan mengangkat tema cyberbullying, dengan memberikan informasi terkait fenomena tersebut, meliputi pengertian, penyebab, jenis-jenis, grafik, dampak, dan contoh dengan diterapkan agar orang-orang bisa berpraktik menggunakan media sosial. Dengan tujuan agar orang-orang dapat teredukasi lewat informasi yang kami buat dalam infografis, supaya dapat menghindari cyberbullying di media sosial. Untuk yang terakhir, apa yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pendapat di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini? Dalam mengembangkan pendapat di era keterbukaan informasi saat ini, perlu untuk memperhatikan etika, yaitu menggunakan bahasa atau kata-kata yang baik dan sopan agar tidak menyinggung orang lain. Kita juga harus memperhatikan kata atau kalimat yang kita sampaikan agar tidak mengandung sara. Hindari menyerang pribadi seseorang karena hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah yang sedang diperbincangkan dan dapat menimbulkan konflik. Oke. Sudah cukup dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya. Mungkin tadi temanya tentang cyberbullying ya. Oke, tadi sudah saya tunjukkan contoh karyanya. Nah, ini ya. Di mereka menjelaskan tentang pengertiannya, kemudian penyebabnya, jenis-jenis cyberbullying, kemudian data, informasi mengenai apa ini? Grafik yang sering digunakan sebagai media cyberbullying ya. Sosial media, aplikasi chatting, game dan sebagainya. Oke, mungkin dari kelompok berapa berarti? Kelompok 1 ya, memberikan tanggapan, silakan. Tanggapan dari kelompok 1. Gimana? Atau pertanyaan silakan dari kelompok 1 kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, di sini kan ada grafik tentang grafik dan keterangan mengenai sarana yang sering digunakan sebagai wadah untuk cyberbullying. Nah, di sini kan yang menempati posisi tertinggi adalah sosial media. Nah, bagaimana caranya biar sosial media kita itu terhindar dari cyberbullying? Oke. Sudah cukup dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mana? Dari kelompok 4 bisa langsung memberikan tanggapannya. Atau mungkin perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan, bisa bantu. Silakan. Untuk menjawab. Tadi pertanyaannya saya ulangi ya, bagaimana caranya ya agar media sosial yang kita miliki itu terhindar dari yang namanya cyberbullying ya. Silakan. Mungkin orang
Oke. Jadi oke. Silakan ada tambahan? Atau mungkin dari kelompok lain boleh memberikan masukan kira-kira sarannya gimana sih caranya agar media sosial yang kita miliki itu terhindar dari yang namanya cyberbullying. Selain tadi yang disampaikan kelompok tadi, membatasi ucapannya, jadi nggak boleh sembarangan posting di media sosial biar orang lain itu tidak jahil ingin memberikan tanggapan terhadap apa yang kita post ya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira tipsnya agar terhindar? Apa? Kalau dari kelompok 4 apa? Kira-kira dari anggotanya? Atau kelompok 2 ya? Apa kira-kira cara nih? Caranya itu seperti ya kita emang dari dalam diri kita sendiri sih, dari individunya masing-masing. Bagaimana untuk menyikapi cyberbullying itu sendiri. Oke, jadi harus dikembalikan ke dirinya masing-masing. Jadi tidak hanya sebenarnya apapun yang kita lakukan ya sebenarnya itu kadang benar saja bisa salah kalau kita memanfaatkan media sosial. Jadi tergantung bagaimana cara sudut pandang orang melihat dan mengamati sebagai pengamat di media sosialnya. Ya, jadi mindsetnya kita yang harus dibenahi dulu, bukan kita yang posting, tapi bagaimana cara kita yang kebiasaan sering ide-ide jahilnya itu untuk membuli orang lain, itu yang harus diperbaiki. Gitu ya, bagus. Oke, terima kasih, sangat menginspirasi dari kelompok 4 ya. Ada pembelajaran juga untuk kita semuanya. Terima kasih. Silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya berarti kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1. melakukan kegiatan yang buruk seperti membuli atau mengatakan hal-hal yang tidak baik. Dan untuk alasan kami sendiri memilih infografis karena mudah dibuat, yaitu kita memilih platform Canva sebagai mengeditnya dengan banyak referensi yang memudahkan kita untuk membuatnya. Lalu banyak diminati juga karena memiliki poin-poin yang mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Baik, untuk poin yang kedua ya, ini apa pesan yang ingin kalian sampaikan dari hasil karya yang sudah dibuat? Pesan yang ingin kami sampaikan yakni melalui karya infografis ini mengenai hubungan penggunaan media sosial dengan kesehatan mental adalah kami ingin memberitahu bahwasannya penggunaan media sosial yang baik ini dapat berpengaruh bagi kesehatan mental remaja. Maka dari itu kami membuat infografis ini agar orang-orang yang melihatnya itu bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan juga membatasi penggunaan media sosial untuk menghindari konten negatif dan mencari kegiatan positif. Dan dengan adanya etika bermedia sosial yang ditanamkan pada diri kita juga.
Nah, diharapkan dengan adanya Satya infografis ini, orang-orang bisa lebih bertanggung jawab dan bijak dalam bermedia sosial. Kemudian adalah hal yang perlu diperhatikan dalam mengungkapkan pendapat kita di era terbuka, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, bersikap sopan, dan berpendapat sesuai konteks atau tema yang baik. Lalu pendapat yang dikemukakan berdasarkan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Oke, terima kasih. Dari kelompok 1 sudah mempresentasikan tadi temanya tentang Kesehatan mental health. oke, kesehatan mental ya, tentang kesehatan mental. Pengaruh dari media sosial ya. Di sini sudah disebutkan ada data pengguna media sosial aktif. Kemudian ini surveinya. Ini contoh apa? Contoh dari Penganiayaan. Oke, permasalahan di media sosial ini ya berarti ya. Kemudian ini caranya. Baik. Dari kelompok berapa berarti? 4. Silakan boleh memberikan tanggapan dari hasil karyanya atau pertanyaan. Silakan angkat tangan, boleh. Perkenalkan, nama saya Fadil Jabulano. Saya ingin bertanya, apa ciri-ciri orang terkena mental health? Ciri-ciri orang terkena mental health. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Ciri-cirinya? Izin menjawab, sebelumnya mental health ini itu bisa terpengaruh dari penggunaan media sosial. Nah, pengaruh-pengaruhnya ini seperti yang sudah kami sampaikan di situ, seperti melakukan ejekan pada orang, lalu melakukan memberikan komentar-komentar negatif kepada postingan ataupun postingan seseorang pada media sosial itu bikin atau membuat seseorang ini menjadi menutup diri insecure, tidak percaya diri dengan komentar-komentar dari orang itu. Nah, jadi ciri-cirinya orang yang biasanya terpengaruh sama media sosial ini, orangnya itu gampang insecure. Terus selanjutnya dia itu orangnya tidak mau, tidak pede, tidak mau kayak mengekspos kehidupannya di media sosial karena dia takut akan komentar-komentar negatif dari orang lain. Jadi itu beberapa ciri-cirinya. Oke. Gimana? Sudah ya? Mungkin ada tambahan lagi kira-kira ciri-cirinya orang yang terkena mental gara-gara bullying atau kejahatan di media sosial, kira-kira apa lagi? Selain tadi orangnya menjadi pemurung ya, menjadi orang introvert ya, tertutup. Kemudian apa lagi tadi? Nah, nggak percaya diri terhadap dirinya sendiri ya, sehingga mengakibatkan salah satunya membatasi diri, terutama bermedia sosialnya ya. Ada lagi nggak? Cukup ya, dari yang disampaikan tadi sudah sangat membantu kita, memberikan ilmu dan manfaat untuk kita semuanya, terutama masalah mental ya, masalah permasalahan mental di media sosial. Oke, terima kasih dari kelompok 1, kasih tangan dulu. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti selanjutnya yang terakhir kelompok 3 ya, silakan kelompok 3 untuk tampil. Oke, ini ya contoh tampilan penuhnya ya, contoh tampilan penuhnya. Ini sudah di-post BTW. Bisa dilihat di Canva. Nah, wes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami
Dan infografis juga merupakan salah satu media informasi yang valid karena dilengkapi dengan data atau fakta. Kemudian alasan kami memilih tema fotografi untuk infografis karena di zaman teknologi yang sudah sangat canggih ini, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah menggunakan handphone dan kurangnya pengawasan dari orang tua membuat banyak dari mereka yang terjerumus dan kecanduan menonton pornografi. Karena kecanduan pornografi pada anak memiliki dampak lebih berbahaya daripada nafsa karena dapat merusak 5 bagian otak manusia. Salah satunya adalah prefrontal cortex atau PCC sebagai bagian penting dari pengontrol fungsi moral untuk membedakan hal yang baik dan buruk, merencanakan kehidupan ke depan, dan mengambil keputusan. Selanjutnya tentang pesan yang akan disampaikan akan dilanjutkan oleh Irmi. Baik, untuk poin kedua, pesan yang ingin kami sampaikan dari karya infografis ini adalah tentang besarnya dampak menonton pornografi yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Selain itu juga mengedukasi terkait bahaya adiksi pornografi, sehingga kami berharap agar para orang tua juga turut mengawasi dan membatasi penggunaan gadget pada anak supaya anak tidak terjerumus ke dalam konten pornografi yang beredar di sosial media. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah hal apa yang perlu diperhatikan dalam mengungkapkan pendapat di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Dalam mengungkapkan pendapat di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, kita harus memperhatikan etika, yaitu penggunaan bahasa yang baik dan sopan agar tidak menggurui hal lain. Selain itu, kita juga harus memperhatikan penggunaan kata sehingga tidak mengandung unsur sara. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan berikan tanggapan. Silakan. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada infografis yang sudah dibuat dan data yang tertera pada infografis tersebut, rata-rata anak yang terpapar pornografi itu pada umur 11 tahun. Jadi pertanyaannya, ada atau tidak edukasi untuk anak-anak agar tidak terpapar pornografi? Terima kasih. Oke. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Rita. Pertanyaannya tadi adalah tentang edukasi untuk anak-anak agar tidak terpapar pornografi. Jadi sebenarnya ini tuh lebih difokuskan kepada orang tua. Jadi ada beberapa tips supaya orang tua bisa mengontrol anak agar tidak terpapar pornografi. Yang pertama, bisa memberikan edukasi seks sesuai dengan umur anak. Kemudian bisa juga mengawasi lingkungan pertemanan anak, memasang aplikasi pengaman pada gadget. Bisa juga dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Kemudian ya sudah itu saja. Oke. Sudah. Gimana dari kelompok 2? Sudah ya. Oke. Jadi kelompok 1 sudah menampilkan ya infografisnya. Ini sudah ada penjelasan pengertiannya. Kemudian ini datanya, dampak. Nah, berarti tadi masukannya mungkin dari kelompok 2 tadi bisa ditambahkan lagi cara pencegahannya bagaimana gitu ya. Maksudnya dari kelompok 2. Oke, sudah cukup bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih lagi. Oke. Baik. Semua kelompok tadi sudah tampil di depan ya, sudah menyampaikan tentang hasil karyanya tadi. Sudah sangat bagus, sudah sangat banyak hal yang bisa kita dapatkan dari tema-tema kecil yang sudah kalian angkat. Tadi kelompok 1 ya, dengan karya infografis mengangkat tentang masalah mental ya, pengaruh media terhadap mental. Kemudian kelompok 2 tadi poster tentang temanya
berita hoax. Kelompok 3 barusan tampil tentang konten pornografi. Kelompok 4 tadi cyberbullying. Oke, semua sudah memang masalah-masalah ini muncul di era sekarang dan perlu kita belajar, dan caranya bagaimana caranya kita memanfaatkan media sebagai ekspresi menyemukan pendapat tapi dengan cara yang benar, gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk pada kegiatan akhir pada pembelajaran. Yang pertama ini muncul satu pertanyaan. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ada yang bisa membantu saya? Oke. Siapa yang ingin menarik kesimpulan pada pertemuan hari ini? Silakan. Baik, jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui dan memahami cara untuk mengemukakan pendapat di era sekarang ini serta cara untuk mengemukakan pendapat dengan baik dan benar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, jadi apa yang disampaikan Taufik tadi, salah satunya diantaranya kalian tadi sudah belajar bentuk cara mengemukakan pendapat sebagai salah satu hak kalian sebagai warga negara. Kemudian yang kedua juga memahami tentang cara yang benar itu bagaimana sih kalau kita ingin menyampaikan sebuah pendapat atau menyampaikan ide gagasannya. Oke ya, itu untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Seneng? Seru ya. Kalian tadi sudah punya kesempatan untuk belajar membuat karya dalam bentuk Canva ya, karya digital, ada yang infografis, ada yang poster ya. Mungkin nanti kalau waktunya panjang kalian bisa lebih kreatif lagi, tidak hanya terbatas oleh media-media itu saja. Itu ya. Oke. Terakhir ya, seperti biasanya, silakan kalian melakukan scan pada barcode ini. Ya, silakan kalian melakukan scan pada barcode ini untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya sediakan sebagai evaluasi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Yang lain bisa? Coba. Yang lain bisa? Oke, sudah ya, diisi itu, dikerjakan, diisi yang sudah identitas, kelas, kemudian dikerjakan soal-soal yang ada. Oke, LKPD-nya saya tarik ya. Tombol 1. LKPD-nya. LKPD. Udah ya.
adalah untuk yang esai nggak usah terlalu panjang, apa yang sudah kamu pahami dan mendapatkan ini ada kendala? Intinya saja. Tidak ya. Untuk yang esai nggak usah terlalu panjang, apa yang sudah kamu pahami dan kamu dapatkan hari ini, yaitu saja yang ditulis di situ. Ya, poin pentingnya saja. Sudah? Belum. Oke. 1 menit lagi ya. Oke, sudah ya. Silakan semuanya langsung dikirim ya. Selesai atau tidak selesai silakan dikirim ya. Baik. Coba sudah ya. Kita lanjut ya. Terakhir ya, ini setelah aktivitas pembelajaran pada hari ini tadi kita sudah belajar tentang cara untuk mengemukakan pendapat ya. Untuk pertemuan minggu depan ya, kalian silahkan mulai mencari informasi sebagai referensi tambahan bentuk-bentuk pengingkaran hak dan kewajiban warga negara ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik. Mungkin kalau sudah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.